أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang senantiasa merindukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki bulan suci Ramadan, beliau merasa bergembira, merasa bersyukur, merasa nikmat, merasa cerah, percaya diri dan optimis karena akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan Quran, bulan ampunan, bulan sedekah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian beliau masuk ke bulan suci Ramadan. Beliau nikmat beribadah. Beliau betah dalam suasana Ramadan. Siangnya saum, begitu juga menahan lapar, haus dan lain-lain. Pada malam harinya bangun, menahan ngantuk dan menahan tidur. Begitu juga mengeluarkan rezeki untuk zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Lalu bagaimana di penghujung Ramadan beliau lakukan? Beliau bersedih. Beda dengan kita. Kalau kita mau lepas Ramadan itu sumringah, bahagia, sebab mau mudik, ya, adat istiadat berkembangan seperti itu, sehingga otak kita menjadi terpengaruh. Mungkin sudah siap dengan kue-kue, mungkin sudah siap dengan baju baru, mungkin sudah siap dengan sejumlah acara dan perjalanan, segala macam lah, sehingga berbunga-bunga kita mau mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Baginda Rasulullah tidak seperti itu, malah justru bersedih. Kenapa bersedih? Kalau di awal Ramadan pada saat mau masuk beliau bergembira, syukur dan sumringah karena akan masuk ke bulan ampunan, bulan yang hebat, yang menjadi ratunya segala bulan dan bulan yang agung. Nah, di penghujung Ramadan beliau bersedih karena akan lepas dengan bulan-bulan itu, lepas dengan bulan bahagia itu, lepas dengan bulan amal yang dilipat gandakan itu, lepas dengan amal sunat dibayar di pahala dengan fardu, amal fardu dibayar dengan 70 kali lipat, bahkan semua amal-amal Ramadan itu dibalas dengan balasan pahala yang tak terhingga di hadapan Allah. Itu akan lepas. Bersedihlah beliau, sebab belum tentu Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia sebaik-baiknya adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Para ijtihad ulama menggambarkan seorang mukmin atau seorang muslim itu seperti sebuah pohon yang akar tunggangnya masuk jauh ke dalam petala bumi, kemudian pohonnya kuat, kukuh dan kokoh karena didukung oleh akar yang kuat juga kokoh dan kukuh. Kemudian cabang, daun dan rantingnya juga lebat, bahkan buahnya pun ranum. Orang bisa berteduh di sekitarnya, di bawahnya, sehingga bermanfaatlah pohon itu. Bahkan orang bisa memetik buahnya yang nikmat, lezat cita rasanya. Inilah sebuah gambaran seorang sosok muslim yang lolos dan lulus dari ibadah saum Ramadan, sehingga dia menjadi orang yang berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, hidup bersama Allah, dan Allah akan membersamainya. Dan barang siapa yang dekat dengan Allah, menegakkan ajaran Allah, menolong Allah, maka Allah pun akan memberikan pertolongan. Allah akan membuka jalan dari semua kesulitan-kesulitan hidupnya, dari problem dan dinamika hidupnya yang sering terjadi tumpang tindih
yang ini belum selesai, datang yang berikutnya. Apakah itu menyangkut urusan penyakit pada dirinya atau urusan rezeki yang di mana rezekiku yang aku harus cari hari ini, ataupun dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, ataupun dalam menimba ilmu untuk berikan manfaat kepada orang lain, ataupun dalam membangun silaturahim dengan orang-orang yang dekat, depan, kiri, kanan, dan belakang, ataupun dalam rangka hidup berkomunitas, berinteraksi sosial dengan masyarakat lain sehingga sama-sama memberikan manfaat. Inilah sebetulnya yang harus jadi buah dari bulan suci Ramadan. Dalam dunia pewayangan mungkin bahwa bulan suci Ramadan itu seperti kawah candra di mukanya. Pada saat seorang ingin menjadi pahlawan, harus digodok dulu, harus dicuci dulu, harus dibina dulu, harus dididik dulu, harus mengalami berbagai macam hal-hal yang bersifat menimpa dirinya untuk menjadi dirinya lebih baik, dirinya lebih kuat, dirinya lebih kukuh dan kokoh untuk menghadapi badai dan gelombang kehidupan yang sering menimpa di hadapannya, sehingga menjadi orang-orang yang percaya diri, optimis dalam menghadapi hidup, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada gerak, tidak ada langkah, tidak ada perbuatan yang tidak menimbulkan kebaikan-kebaikan, baik buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya, bahkan buat bangsa dan negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin.